Halo guys, kembali lagi di video pembelajaran saya Angelina Deliani dari kelas manajemen 2N SDM. Kali ini saya akan membahas materi pertemuan ke-10 yaitu tentang Knowledge Management Culture in Organization atau yang disebut dengan budaya manajemen pengetahuan organisasi. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Budaya manajemen pengetahuan organisasi. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Menurut Stoner et al. Mengatakan bahwa budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Lalu menurut Moeljono 2003 mengatakan bahwa budaya adalah pola semua suasana, material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecah masalah anggotanya. Lalu sudut pandang budaya dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua ada budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Dan yang terakhir ada budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Manajemen mencakup 5 hal. Yang pertama ada mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua ada menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga ada mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat ada melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang terakhir ada melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Yang kalian ketahui tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Menurut Hosted dalam Graham mengatakan bahwa budaya adalah kolektif mental program. Jadi, budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni berbasis pengetahuan. Yang kedua ada nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Sudah tentu sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Lalu daftar pertanyaan apa sajakah yang diajukan oleh sebuah perusahaan? Yang pertama, apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini? Yang kedua ada tipe orang macam apa yang berhasil di sini. Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk mengobarkan semangat kerja di sini. Yang keempat, tipe orang macam apa yang berprestasi buruk di sini. Yang kelima, peristiwa apa yang paling penting dalam sejarah perusahaan ini. Lalu selanjutnya yang keenam ada kisah apa yang disampaikan mengenai peristiwa tersebut, siapa yang menyampaikan, dalam situasi apa kisah disampaikan, dan apa dampaknya terhadap perilaku. Yang ketujuh ada jikalau berhasil di sini, strategi apa yang mereka gunakan. Yang kedelapan, apabila orang mengalami kesulitan di sini, tindakan khusus apa yang mereka ambil. Yang kesembilan, mengapa orang meninggalkan perusahaan ini. Dan yang terakhir ada dalam hal apa perusahaan mengalami perubahan pada tahun belakangan ini dan apakah tetap sama? Lalu selanjutnya, manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi,
kapasitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagai besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk static knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Lalu selanjutnya ada budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menetapkan manajemen pengetahuan efektif. Unsur budaya sharing pengetahuan dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Lalu yang kedua ada budaya perusahaan yang memberikan iklim kepercayaan dan keterbukaan. Adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Lalu yang keempat ada perusahaan menghargai knowledge pembelajaran dan inovasi. Dan yang terakhir ada kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif menurut Tobing 2007. Selanjutnya ada gambar kerangka knowledge sharing. Dari gambar di atas dijelaskan bahwa fasilitas dan sharing campaign. Yang pertama ada kontributor. Kontributor adalah menstimulasi keinginan sharing, kenal dan beri reward kepada kontributor. Lalu ada media. Dijelaskan bahwa sediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta. Lalu yang terakhir ada peserta, yaitu stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain. 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S. Yang pertama ada struktur, sistem, style, skill, strategi, dan style. Oke, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you di next video. Bye-bye. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.